Prabowo harus turun dengan cara konstitusional atau dengan people power. Apapun itu, Prabowo harus turun. Itu kata gerombolan Saiful Mujani. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya merasa bahwa orang-orang ini tuh kebelet mengganti Pak Prabowo dengan orang ini atau ini. Atau kalian punya ide dengan siapa? Mungkin berangkat dari fenomena orang-orang atau mungkin orang-orang pengkritik-pengkritik ini, atau mungkin yang biasa Mas Denny sebut kaum kalah. Yes, karena ya mereka kan kalah pemilu kan, terus nggak bisa move on. Di mana mereka ini merasa kalaupun Presiden Indonesia ini diganti, itu akan membawa masa depan Indonesia ke era yang jauh lebih cerah begitu. Nah, maksudnya apakah ini murni pemikiran yang logis dari orang-orang ini, atau mungkin ini hanya harapan-harapan dari orang-orang yang kalah berharap idola mereka menang, ataupun orang yang mereka harapkan ini menang menurut Mas Denny? Karena kan mereka selalu berdalih ini penyampaian kritik, tapi sampai pengen ganti presiden yang sekarang. Oke, saya melihat ini karena di antara orang-orang yang kemarin itu berorasi kan, salah satunya Ferry Amsari nih. Nah, Ferry Amsari ini kan, ini Facebooknya bener beliau atau bukan ya? Karena di sini dia menuliskan di sini, Presiden itu mengatakan nggak senang, ayo lawan saya di 2029. Nah, dia menulis, buzzer kalau kalian jadi presiden nggak juga bakal bisa kerja. Nah, itu kan. Oke, malam ini saya mikir satu nama presiden alternatif. Menurut kalian cocoknya siapa? Kita cari yang beda dan baru. Nah, ini rata-rata kalau baca komentar yang ini di ini aja 1.500. Ini 80%-nya Abah Anies. Terus kemudian dia ngomong lagi nih di atasnya. Dia men-tag sohibnya nih, Dandi Laksono. Dan kita tahu Dandi Laksono ini juga pengkritik keras Jokowi dari dulu. Ketika saya bicara calon presiden alternatif yang baru, tidak lu lagi. Dandi Laksono menyebutkan kriteria penting yaitu bukan orang dari lingkaran Presiden Jokowi dan Prabowo. Beberapa juga sebut kriteria lain harus S3, ijazah jelas, profesor atau tahu konsep bernegara, humanis, dan suka sepak bola. Siapa ya? Kalau saya pikir kan ya cuma Mas Anies kan. Mas Anies nggak S3 ya? Enggak. Iya, tapi ya itu tadi lah. Karena komentarnya kebanyakan di sini Mas Anies Baswedan. Jadi bukannya saya di sini, saya malah mendukung Mas Anies jadi presiden. Tapi di 2034 nanti, nggak sekarang gitu. Tapi di 2029 dia harus jadi wakil presiden. Jadi kalau seandainya dia harus jadi presiden sekarang, itu terlalu kebelet. Dan saya sih nggak setuju. Tapi itu terlalu, apa ya bahasanya? Apa presiden yang harus suka sepak bola, S3, ijazah jelas? Enggak, itu kan mungkin kumpulan dari banyak orang. Iya, kan? nggak cuma maksudnya berharap presiden yang sekarang digantikan dengan sosok yang sesempurna itu, Enggak sempurna juga. Oke, kita harus tahu dulu. Di pikiran orang naif, saya nggak bilang orang jahat atau orang bodoh ya. Mereka ini pintar dan mereka ini baik maksudnya. Tapi mereka naif. Di pikiran orang naif, kalau presiden ini pintar, S3, apa? Sebutin lah kriteria Mas Anies apa tuh? Maksudnya kriteria Mas Iya, Anies? yang sisi positif, jago bahasa Inggris. Mengerti tata negara. Maksudnya, kalaupun ternyata orang-orang ini tadi yang akan jadi presiden, belum tentu mereka akan bisa memimpin. Loh, kenapa kok seperti itu? Oke, kita berpikir dengan cara pikir yang logik ya. Logik dalam artian apa? Presiden itu kalau mau memiliki kuasa yang kuat, dia ini nggak boleh petugas partai. Tidak boleh petugas partai. Karena kalau petugas partai, ya otomatis dia akan ada atasannya lagi. Nanti di sidang kayak di ruang BP kayak Pak Jokowi, iya kan? Atau mereka ini ternyata kayak Mas Anies nih, sampai sekarang mempertahankan dirinya untuk nggak memiliki partai atau tidak merupakan anggota partai. Nggak akan bisa. Karena yang ada di DPR itu adalah orang-orang partai. Yang artinya apa? Dia akan mempersulit pekerjaan presiden ini tadi. Dan kalau kita bicara tentang politik, belum oligarki. Kalau orang ini tidak memiliki komunikasi yang baik, apalagi kan diposisikan Anies Baswedan yang ditakuti oligarki, yang mana saya katakan enggak. Mas Anies dulu juga pintar bernegosiasi dengan mereka. Ini kalau tidak memiliki sebuah komunikasi yang baik, juga akan dijatuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Paling penting lagi, dan ini penting untuk negara yang memang dibangun dengan sebuah kekuasaan rezim militer yang 32 tahun memerintah, dan
militer yang masih kuat sampai sekarang, oke? Dan nanti endingnya saya akan kasih tahu, kalau dia bukan orang militer atau polisi, dia harus pasti memiliki komunikasi yang baik dengan militer dan kepolisian ini tadi. Karena kalau tidak, ya sekarang gini deh, orang-orang yang komen-komen pengen ganti presiden, pasti kalau punya duit pengen nyekolahin anaknya masuk Akmil kan, Akpol kan, iya kan, jual sawah kan pengen masuk ke sana kan, pasti itu yang akan diinginkan. Nah makanya kalau mau ngerubah dengan presiden yang pinter, masyarakatnya harus pinter dulu. Nggak akan bisa. Presidennya pinter, masyarakatnya masih tetap IQ gorila seperti sekarang ini. Simpanse. Nggak akan bisa. Jadi kalau menurut saya, iya ini memang wis wayahe kalau kata orang Belgia itu. Karena urutannya memang sekarang ini Mas Anies misalkan nanti berhasil untuk jadi wakilnya Pak Prabowo. Lalu kemudian di tahun 2034 Mas Anies jadi Presiden Republik Indonesia. Wakilnya siapa? Mau tetap Gibran? Ya monggo. Atau mau AHY? Atau mau siapapun? Silahkan. Ferry Irwandi? Monggo silahkan. Lah ini banyak, ada juga yang ngomong Ferry Irwandi, terus kemudian KDM, ya kan? Apalagi KDM, aduh masih jauh gitu loh. Ya kalau yang dari militer kan sebenarnya juga ada Mas AHY mungkin mengganti Prabowo. Iya, tapi gitu. kan nggak menggantikan. Nah, kan banyak yang bilang Pak Prabowo harus diganti. Jangan-jangan mereka juga ada yang mencanangkan Mas AHY kali. Lah, oke, kalau Mas AHY masih mungkin masuk akal karena punya dukungan partai, tapi ya presidennya akan jadi Pak SBY gitu loh. Nggak mungkin Mas AHY. Selama Pak SBY ini masih hidup, beliau pasti masih akan tetap menerima saran dari Pak SBY. Ya sama kayak Gibran, sekarang pun orang bertanya-tanya, ini sebenarnya kan Gibran ini kan kayak avatarnya Jokowi gitu loh. Jadi ya apakah kita akan mempercayakan ini semua akan di-rule oleh seseorang yang bukan dirinya gitu. Berarti Mas Gibran juga di-rule bukan dengan dirinya. Betul, kan saya dari awal ini mengatakan bahwa Gibran ini adalah kunci agar Pak Prabowo itu menang. Nah setelah itu, ya kita akan menunggu. Kalau Mas Gibran ini memang secepat itu bisa mempelajari cara agar dia ini memiliki karisma yang sama dengan Pak Jokowi, kepandaian bermanuver seperti Pak Jokowi, dan memang di saatnya nanti dia ini akan mencalonkan diri jadi presiden yang mungkin itu, dan pasti itu kayaknya nggak akan di 2029, masyarakat masih menerima bahwa figur presiden yang ideal itu adalah yang sosoknya seperti Pak Jokowi, yang adalah kita. Nah, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau di zaman itu, di mana Gen Alpha sudah mulai memilih, orang-orang udah melek teknologi, ya mungkin mereka memiliki standar presiden yang berbeda lagi. Mas, tapi maksudnya kan sebenarnya ya seperti yang kita tahu ya, Pak Prabowo juga dengan program-programnya kan sudah berupaya menyenangkan hati banyak masyarakat lah. Cuman kalau untuk para pengkritik ini, salah satu MBG kan juga untuk menyenangkan masyarakat dong. Cuma kalau para pengkritik ini terus-terusan membahas tentang 98, gulingkan presiden, makanya saya katakan pengkritik ini adanya di medsos. Kalau medsos ditertibkan, beres. Pak Prabowo melakukan kesalahan besar dengan menertibkan pengamat. Salah, Pak. Yang harus ditertibkan adalah medsos. Nah ya kan ini betul kan? Ya, kalau nggak ini tadi, orang akan kebelet tiap kali presiden menang, nggak sesuai dengan keinginannya, suruh ganti. Riset Indonesia, ya kan? Masalah riset Indonesia juga kan sebenarnya apakah karena maksudnya ada kesinambungannya dengan mungkin kebencian yang diedarkan, atau mungkin karena mungkin maaf ya, bukan bermaksud begini, tapi kecerdasan orang Indonesia mungkin nggak tahu dampak kalau Indonesia di riset itu akan menimbulkan kerugian yang begitu besar begitu. Saya melihat dari sisi yang lebih positif. Saya mencoba untuk memahami dan berempati dengan apa yang diserukan oleh si Riset Indonesia atau kabur dulu saja atau apapun itu tadi. Saya merasakan, I feel you, bros. I feel you. Karena kadang saat kita itu, saya memiliki sebuah kesempatan bersekolah di sekolah-sekolah terbaik di negeri ini, di republik ini. Dan saat saya berkesempatan juga untuk pergi ke luar negeri, saya menjadi iri bahwa seharusnya Indonesia bisa seperti di sana. Tapi Indonesia masih seperti sekarang ini. Dan mereka, termasuk saya saat itu, menginginkan sebuah obat yang langsung mujarab, manjur. Langsung tiba-tiba saya tidur malam ini, bangun besok Indonesia kayak di Jepang, kayak di Australia, kayak di Amerika. Gak akan terjadi, Ferguson. Ini butuh waktu. Dan kalau memang mau seperti itu, ya udah aja generasi sebelumnya, generasi yang sekarang silakan hidup dengan mendatangkan standar-standar luar negeri untuk dilakukan di negara kita. Tapi kita juga nggak akan berdaulat. Maka yang diinginkan oleh orang-orang naif ini adalah sesuatu yang bekerja dan terjadi secara cepat. Dan itu nggak akan terjadi. Mau siapapun presidennya, maksudnya siapapun adalah dengan apa yang kita miliki sekarang. Coba, berikan saya alternatif presiden yang lebih baik dari Pak Prabowo. Nggak ada. Nggak ada dalam artian, ayo kita ngobrol yang beneran ya jadi presiden ya. Nggak akan ada. Siapa coba? Sebutin. Ayo, saya tantang. Saya aja buntu. Mungkin tadi kan Mas AHY udah, Mas Anies udah. Iya. Pak Prabowo. KDM kenapa masih jauh? Lah ya KDM apalagi? KDM ini, aduh.
Saya menghormati KDM, saya mengagumi caranya mendapatkan simpati dari masyarakat. Tetapi ya kalau KDM jadi presiden kayaknya ya tadi itu, dia kan nggak punya partai sendiri. Dia pasti akan dipengaruhi dan digerakkan oleh orang yang lebih kuat daripada dirinya. Pak Prabowo itu adalah sekuat-kuatnya kita memiliki presiden yang tidak akan bisa dikendalikan oleh oligarki. Oligarki gimana caranya beli Pak Prabowo? Pak Jokowi masih mungkin. Pak Prabowo itu udah nggak mungkin. Coba siapa yang se-strong dia secara ekonomi dia sudah memiliki, secara pengaruh militer dan polisi dia memiliki. Apa coba? Siapa? Bukan artinya beliau ini nggak pantas untuk digantikan, pantas, tapi belum sekarang. Oke. Tapi kenapa? Maksudnya alasan terbesar lah Pak Prabowo belum mau menertibkan media sosial itulah, Mas. Maksudnya padahal ini bukan hal yang sulit lah untuk pemerintah sekarang. Karena Pak Prabowo memiliki masa lalu. Dia dianggap sebagai penyulik dan orang yang itu melakukan kejahatan HAM, walaupun itu sudah dianulir. Diputihkan. Ya ini kan sesuatu yang nggak mungkin beliau akan berani melakukan itu sendiri. Mungkin Pak Prabowo bisa meminjam cara Pak Jokowi nabok silih tangan itu tadi. Atau mungkin dengan kita mengumpulkan dampak-dampak negatif dan damage yang terjadi karena kebebasan yang udah kebablasan dalam bermedsos ini, maka medsos ini harus ditertibkan. Bukan dibatasi, ditertibkan. Berarti nabok silih tangan ini harus ada menteri yang membantu dia atau seperti apa maksudnya, atau mungkin orang lain yang harus bertindak? Saya pikir harus lebih dicipta kondisikan dulu. Nggak bisa terus menteri melakukan ini atau apapun itu. Karena ini pasti akan juga diendus oleh orang-orang yang mempergunakan kebebasan berpendapat ini sebagai media mereka untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah atau melakukan front oposisi. Jadi harus memang ditemukan cara yang tepat agar kita memiliki alasan meregister semua orang sesuai dengan identitas mereka. Ingat, menertibkan bukan berarti membatasi ya. Sekali lagi, bukan berarti membatasi. Bahkan jamin kebebasan berpendapat yang paling ekstrim sekalipun. Silahkan, jamin. Bahkan itu tadi, kalau perlu orang-orang yang melakukan violasi atau pelanggaran terhadap kebebasan ini, itu dihukum dengan sangat berat. Tapi mereka harus mempertanggungjawabkan kata-kata dan kalimatnya. Dan kalau kata-katanya menghasut atau menimbulkan sebuah tendensi untuk menimbulkan kekacauan, ya ini harus ditindak dengan sebuah tindakan hukum yang sesuai. Tapi untuk menindak orang-orang dengan kata-kata yang seperti itu ya, maksudnya bahkan di Indonesia sendiri aja kalau berbicara secara realistis, UU ITE aja masih kerap kali disalahgunakan gitu Mas, ditarik pasalnya gitu jadi pasal karet. Iya, tapi coba sekarang pertanyaan saya, dengan semua yang kemarin itu dikatakan bahwa aktivis itu tangkap, itu kan yang akhirnya melakukan kerusuhan di mana namanya? Jalanan di waktu Agustus 2025, Agustus September. Dan kalaupun tidak, mereka itu merusuh di media sosial dengan melakukan hasutan atau bom molotov saat itu. Dan kalau kita mau melihat lebih detail lagi, coba kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita pernah melihat ada yang YouTube-nya tiba-tiba ditutup atau mereka ditangkap karena mereka ini dianggap melakukan hal-hal yang itu tadi, melanggar atau kebebasan berpendapatnya dibatasi di sini? Nggak ada. Banyak masih berkoar-koar dan mengatakan hal komentar apalagi. Aduh. Surya Jamperi belum ditangkap. Iya, Surya aja nggak ditangkap. Oh, come on, kata Pak Prabowo. Lantas berarti memang dengan berisiknya media sosial ini mungkin maksudnya untuk merealisasikan penertiban itu masih agaknya membutuhkan waktu ya, apalagi penegakan hukum di Indonesia secara praktiknya juga masih agak sulit. Tapi kan yang paling dekat itu juga sebenarnya bagaimana cara pemerintah ini mengatasi isu-isu ini atau mungkin kritik-kritik ini dengan nggak gagap secara komunikasi, Mas Denny. Betul, dan ini pun jadi ya ada duality ya di sini ya, bahwa hal ini terjadi karena pemerintah gagap. Tapi yang paling penting di sini adalah yuk kita itu menahan syahwat untuk ingin berkuasa, mengganti pemerintah saat sesuatu yang nggak memuaskan ini terjadi. Masih mungkin kok kita melakukan kritik, melakukan protes, melakukan sebuah gerakan untuk menolak sesuatu, dan pemerintah mendengarkan kok. Baik eksekutif maupun yudikatif, saat misalkan kemarin Amsal Sitepu juga akhirnya dibebaskan. Viralkan, nggak masalah. Dan ini semua kan harus dipertanggungjawabkan. Saat rakyatnya bersosial media dan harus menunjukkan jati dirinya, pemerintah pun harus juga mahir untuk memberikan sebuah penjelasan komunikasi tentang program yang mereka lakukan, agar nggak disalahartikan. Terakhir, apa jangan-jangan pemerintah saat ini membutuhkan jubir yang mungkin kayak Pak Anies lebih cocok? Kalau Pak Anies mau ngelemesin. Ya Mas Anies seharusnya mau ya untuk melakukan itu, dan ini kesempatan. Tapi ya tadi itu, jiwa beroposisinya ini loh. Kalau saya kira kita harus rekonsiliasi lah. Ayo kita bersatu dulu. Terus kita obrolin apa yang akan kita lakukan. Seperti tadi saya katakan, mau sampai kapan kita akan riset. Ntar tiap kalah,
kita minta riset. Kalau udah menang, ternyata happy. Jadi kalau saya kira, ayo kita ngobrol deh. Kita upayakan agar ini berhasil. Saya setuju Mas Anies jadi presiden. Tapi di 2034, 2029, Mas Anies harus jadi wapres. Dan untuk itu Mas Anies harus masuk dulu nih ke sekarang ini. Nah sekarang mumpung lagi reshuffle kabinet, apakah mungkin Mas Anies akan mau masuk seperti Pak Prabowo masuk ke kabinet Pak Jokowi dulu? Yuk kita akan bahas di konten berikutnya. Dan juga itu tadi, mau sampai kapan riset. Nanti kalau kalah, ya kalian minta riset lagi. Itu kayak orang yang tadi buruk rupa cermin dibelah. Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Untuk kalian yang ingin membacakan kartunya silahkan hubungi nomor saya. Dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.